Shalom, selamat pagi, salam terkasih dan salam sehat buat kita semuanya umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di Renungan Harian. Kiranya kita mendapatkan kekuatan rohani. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada saat ini kami rindu Roh Kudus Tuhan menaungi akan hati dan pikiran ini, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan pada saat ini ialah Yesus menjanjikan penghibur. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, di mana roh penghibur ini ataupun yang menjadi penghibur dalam kehidupan kita yang Yesus janjikan itu ialah roh kebenaran yang terdapat di dalam ayat yang ke-17. Yesus juga memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi para muridnya setelah dia pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kita semuanya atau bagi umat-umat Tuhan. Dia juga menjanjikan akan penghibur tersebut atau Roh Kudus itu kepada murid-murid ini. Di mana juga di samping itu, ini tidak akan mudah bagi para murid. Karena apa? Karena selama 3 tahun, Yesus begitu nyata dilihat oleh mereka. Tak heran bila para murid merasa gelisah di dalam kehidupan mereka. Sebab itu, Ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, bagaikan anak-anak yatim piatu. Apalagi mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Itu sebabnya Yesus meminta kepada Bapa agar mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus itu atau roh kebenaran itu. Roh itu akan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu yang menaati perintahnya. Sepeninggal daripada Yesus ini, roh kebenaran itulah yang akan mengajar para murid dan mengingatkan mereka tentang apa yang sudah diajarkan Yesus atau guru mereka. Selain itu juga, Yesus juga akan meninggalkan damai sejahteranya bagi murid-muridnya, di mana damai sejahtera yang dimaksudkan bukan merupakan jaminan bahwa murid-murid tidak akan mengalami badai kehidupan, melainkan sebuah janji ada kuasa dan damai sejahtera untuk melalui akan badai-badai kehidupan tersebut. Dengan Roh Kudus dan damai sejahtera yang akan hadir di dalam diri setiap murid Yesus. Dan juga bila seorang murid menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus, maka ia tentu menaati akan perintah-perintah daripada Yesus tersebut. Atau bisa juga dikatakan sebaliknya, ketaatan daripada seseorang pada Yesus merupakan tanda bahwa itu ia mengasihi daripada Yesus itu sendiri. Kita ini juga adalah murid-murid Yesus di masa kini. Memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik, namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama dengan Yesus di kerajaan sorga atau di rumah Bapa kita itu. Dan sementara menantikan waktu itu tiba, marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita dengan ketaatan kepada firman-Nya. Inilah yang menjadi pembelajaran kepada kita sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya ada penghibur di dalam kehidupan kita yang menolong kita, yang menuntun kita
untuk hidup menaati akan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan tidak mau meninggalkan kita sendirian, tetapi Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu agar kita selalu juga menaati apa yang telah menjadi perintah-perintah Tuhan, dan jangan menolak akan setiap bisikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.